Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mohon maaf, Buya, bagaimana jika kita melihat kesalahan yang dilakukan oleh guru kita atau saudara kita atau orang yang kita cintai, kita melihatnya secara terang-terangan, bagaimana sikap kita, Buya? Di saat kita melihat siapapun, khususnya orang-orang yang kita cintai, melakukan kemaksiatan, pertama kali yang harus kita hadirkan adalah kesadaran di hati kita, rasa di hati kita, maksudnya rasa. Di saat kita melihat saudara kita yang sangat kita cintai itu melakukan kemaksiatan, apa yang ada di hatimu? Menangis, ternyuh, atau cuek? Belum nasihati bab nanti, terakhir nasihat itu. Jangan buru-buru nasihati. Tapi tengok hatimu sendiri. Itu melakukan kemaksiatan misalnya. Itu melakukan keharaman. Sudahkah engkau bisa menitikkan air mata di saat melihat orang yang kau cintai melakukan keharaman? Dan jika tidak ada rasa ini, akibatnya buruk juga nanti. Kalau sudah tidak ada terenyuh, tidak ada merasa kasihan, mungkin akan menggunjing setelah itu. Jadi rasa di hati kita, oh itu guruku, oh itu saudariku, saudaraku, orang yang aku cintai melakukan kesalahan. Sudahkah engkau bisa menitikkan air mata karena itu? Karena dia mendapatkan musibah besar. Musibah besar maksiat. Kalau orang ditabrak motor mati karena mau menghadiri sholat Jumat, dia mati kemuliaan. Mau silaturahmi mulia, tapi melakukan kemaksiatan ada bencana yang sangat besar. Lah kok dirimu masih cuek, khawatir engkau tidak punya iman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tanda kesempurnaan imanmu adalah di saat engkau melihat orang yang kau cintai itu melakukan kemaksiatan, engkau akan bisa menangis dan terenyuh. Bahkan engkau tidak bisa tidur memikirkannya. Lalu memohon kepada Allah, ya Allah ampuni dia, ampuni dia. Yang pertama. Yang kedua, berusahalah untuk menutup aibnya. Jika engkau orang beriman, kalau itu kesalahan yang kalau diketahui oleh orang akan menjadi sebab dia terendahkan, maka pertama dan paling utama adalah kau tutup aibnya. Dan jangan ikut menyebar, naudzubillah. Kalau mungkin ada orang menyebarkannya, itu urusan dia, naudzubillah. Tapi anda berusaha untuk menutup kesalahan saudara anda. Hikmah terakhir yang kami tulis adalah tanda ketulusanmu kepada Allah adalah di saat engkau bisa menyembunyikan kebaikanmu dari mata manusia. Dan tanda ketulusanmu dengan saudaramu adalah di saat engkau bisa menyembunyikan kesalahan dan kekurangannya dari mata manusia. Kalau engkau tulus dengan dia, maka engkau akan menutup kekurangannya dari mata manusia. Maka jangan sampai anda ikut menyebarkan kesalahan tersebut atau aib tersebut. Anda tidak punya cinta dan tidak punya iman, dan besar hukumannya dari Allah bagi anda. Itu yang kedua, anda simpan. Yang ketiga adalah memohon kepada Allah, semoga Allah mengampuninya, dan semoga Allah memberikan petunjuk kepadanya dengan cinta tentunya. Baru setelah itu jika anda punya kesempatan, kalau itu guru anda, assalamualaikum dan bertanya kepada guru. Bertanya dulu tentunya. Kalau itu sahabat, saudara atau saudari anda bertanya kenapa kejadian itu seperti itu. Kemudian diingatkan dengan cara yang baik dan lembut, bukan dengan menghinakan, bukan dengan mencaci. Awas, jangan biasakan mencaci, mengolok. Apalagi kadang-kadang setan bisikan, wah Ustadz gombal, habis ini. Modelnya tok begitu, naudzubillah, terjerumus dalam kehinaan kita. Yang keempat, baru nanti kita mengingatkan dengan cara yang lembut dan indah, dengan cara yang baik. Dan tujuannya adalah agar mereka kembali kepada jalan yang Allah ridhoi, bukan dengan caci maki. Tidak ada caci maki setelah itu. Jadi ingat, yang pertama harus anda merasa terenyuh. Yang kedua, anda harus bisa menyimpan, jangan anda sebarkan, biarpun pada orang paling dekat dengan anda. Anda suami kepada istri pun tidak pantas, istri pada suami tidak boleh. Anda melihat aibnya seseorang, anda ceritakan kepada istri anda, tidak boleh. Atau anda melihat aibnya sahabat anda ceritakan kepada suami, tidak boleh. Kalau dia sudah tahu, bagaimana? Kita sama-sama ngomong, ayo kita simpan bareng-bareng. Setelah itu kita doa, semoga Allah mengampuni, semoga Allah memberikan hidayah bimbingan. Baru setelah itu kita mengajaknya mengembalikan ke jalan yang Allah ridhoi, nasihat. Kemudian setelah itu kami ingatkan kepada siapapun, awas, tidak ada yang menghalangi anda dari sorga,
dan tidak ada yang menghalangi Anda daripada kemuliaan kecuali kesombongan Anda. Kalau Anda diingatkan oleh siapapun, lihat, segera terima. Kalau Anda banyak berhujah, ketahuilah itu tanda Anda adalah orang yang tidak dicintai oleh Allah. Jadi siapapun, mungkin Anda adalah orang yang diingatkan. Biarpun caranya tidak baik, nggak penting. Biarpun caranya tidak baik, nggak penting. Mungkin ada orang langsung nabrak Anda. Kenapa kamu begini? Oh, terima kasih, wahai saudaraku. Kalau Anda masih berhelah, khawatir di dalam dirimu ada kesombongan, dan Nabi sudah memastikan al-kibru batarul haq. Kesombongan akan menjadikan orang menolak kebenaran. Biarpun dikirim oleh Nabi, muncul Abu Jahal. Biarpun kelihatannya adalah ahli sholat, biarpun kelihatannya ahli sedekah, biarpun kelihatannya ahli umrah, tapi kalau di dalam dirimu ada kesombongan, ditandai dengan di saat kau diingatkan, lalu Anda banyak berhujah, banyak berdalih, berhujah, maka ketahuilah di dalam dirimu ada kesombongan. Tidak akan bisa baik sampai kapanpun. Biarpun Nabi mengajarimu, maka engkau akan menjadi Abu Jahal. Jadi langsung dua yang kami ingatkan, bagi yang melihat caranya seperti itu, bagi yang diingatkan hendaknya segera menerima, karena kebaikan harus engkau terima, biarpun itu dari orang gila. Hanya orang gila yang tidak bisa menerima kebenaran, kecuali dari orang-orang hebat. Anda akan dikatakan gila di saat menerima kebenaran dari orang gila. Contoh urusan dunia saja. Misalnya ada orang gila di pinggir sungai, jembatannya itu roboh. Orang gila ngomong, Pak, jembatannya roboh. Anda lalu berkata, oh dasar orang gila, jalan saja. Kecebur Anda, berarti Anda gila saat itu. Jadi biarpun dari orang gila, kalau benar omongannya, kenapa tidak kita ikuti? Ini termasuk dalam urusan agama. Apalagi yang mengingatkan adalah saudara Anda yang mencintai Anda, saudara Anda yang selalu perhatian kepada Anda, saudara Anda yang mungkin setiap saat mendoakan Anda. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah, rindu untuk mengingatkan dengan cara yang baik, dan di saat diingatkan semoga Allah memberikan kepada kita kelapangan hati, keinsafan untuk menerima kebenaran tersebut. Baik.